Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam tayangan video konseling individu dengan topik kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum atau orang lain. Kegiatan konseling ini dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling sebagai upaya membantu siswa dalam mengembangkan potensi dirinya, khususnya dalam membangun rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi. Alasan dilaksanakannya konseling ini berawal dari hasil kartu resiliensi siswa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konseli masih mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pendapat atau berbicara di depan banyak orang karena adanya rasa takut melakukan kesalahan dan kekhawatiran akan penilaian negatif dari teman-temannya. Untuk lebih jelas, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk Mbak. Duduk. Habis pelajaran siapa tadi Mbak? Pelajarannya Bu Vivi. Oh Bu Vivi, PS ya? Iya. Ini kartu izinnya. Oh iya. Apa kabarnya hari ini Mbak? Baik Bu, tapi agak gugup. Agak gugup ya, tenang dulu ya. Nah, Mbak sudah tahu Ibu panggil untuk kesini untuk apa? Untuk bimbingan konseling. Oh, untuk bimbingan konseling. Nah, sebelum nanti kita lanjut lebih panjang, lebih dalam, Ibu jelaskan dulu ya. Nah, di sini Ibu sebagai konselor, Mbak sebagai konseli. Ibu sebagai konselor itu adalah yang nanti akan mendengarkan semua keluh kesah permasalahan dari yang Mbak alami, dan nanti kamu sebagai konseli adalah sebagai yang memaparkan semua permasalahan yang sedang kamu hadapi kepada Ibu. Akan tetapi perlu digarisbawahi, semua tidak akan berjalan lancar. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa jika Mbak tidak memberikan informasi yang sangat transparan kepada Ibu dan terbuka. Ya, karena semua permasalahan yang mampu mengatasi dan memberikan solusi itu adalah diri Mbak sendiri yang mampu menyelesaikannya. Ibu di sini hanya sebagai fasilitator untuk mendampingi, memberikan solusi, mengarahkan, seperti itu nggih. Sampai sini paham? Paham Bu. Untuk kesepakatan waktu, bagaimana kita sepakati waktu 30 menit cukup? Cukup Bu. Oke. Nah, dari kemarin kan kita sudah mengadakan layanan klasikal tuh, Ibu suruh ngisi kartu ini nih, resiliensi kemarin, masih ingat? Masih ingat. Nah, Ibu ini membaca kartu resiliensi kamu, Ibu sangat tertarik sekali dengan apa yang kamu ungkapkan di sini, dengan permasalahan kamu tidak percaya diri saat berbicara di depan umum atau di depan kelas seperti itu ya, benar? Nah, Ibu di sini nanti kamu tidak perlu takut karena nanti kita berbicaranya enjoy saja, tidak ada yang perlu kamu takuti. Kalau merasa gugup itu memang hal yang wajar. Jadi nanti Ibu pengen mendengarkan cerita kamu nih lebih dalam, apa yang membuat kamu sampai merasa gugup saat berbicara di depan kelas seperti itu. Nah, terus apa yang membuat kamu gugup nih? Saya merasa tidak percaya diri Bu kalau disuruh bicara di depan orang lain, apalagi di depan kelas. Kalau boleh Ibu tahu nih, apa perasaan kamu saat disuruh maju ke depan kelas, Mbak? Saya takut salah ngomong Bu, takut ditertawain teman-teman. Kadang-kadang saya merasa suara saya juga jelek. Berarti kamu takut orang itu berpikiran negatif sama kamu gitu ya? Iya Bu. Memang perasaan seperti itu, kalau ada kekhawatiran seperti itu memang berat sekali kalau disimpan sendiri, dipikir sendiri gitu ya Mbak ya? Iya Bu, jadi saya lebih memilih diam daripada disuruh maju ke depan. Kamu sudah berani berbicara jujur dengan perasaanmu sendiri, ini langkah hebat loh Mbak. Tidak semua orang itu bisa terbuka berbicara kepada orang lain seperti itu. Kalau boleh tahu nih, apa kamu punya pengalaman terdahulu yang membuat kamu sampai sekarang ini merasa gugup yang berlebihan, Mbak?
Pernah Bu, waktu kelas 7 pas lagi presentasi ke depan, saya salah ngomong, terus teman-teman pada ketawa. Sejak itu saya takut banget Bu kalau disuruh maju ke depan. Oh, Ibu memahami hal seperti itu, apa yang kamu rasakan, Mbak. Memang apa yang sudah terjadi dan membuat perasaan kita itu bahagia, entah itu kecewa, pasti membekas dalam ingatan kita, ya kan? Iya. Nah, tapi perlu kamu tahu tidak, presenter handal di stasiun TV dan pemotivator di stasiun TV yang terkenal seperti itu. Nah, kamu tahu kan? Nah, dia sebelum seperti itu, dia juga pernah melakukan kesalahan. Tapi dia belajar dari kesalahannya. Kesalahan itu dibuat motivasi untuk belajar agar dia tidak salah kembali, gitu. Oh, jadi mereka pernah gugup ya Bu? Tentu sekali. Tapi dia tetap belajarnya pelan-pelan. Sama seperti kamu yang sedang berproses saat ini, pengen belajar gimana biar tidak gugup kembali saat menyampaikan pendapat, seperti itu. Nah, yang penting itu bukan seberapa kamu sempurna dalam berbicara, tapi proses kamu, keberanian kamu untuk tampil, inilah yang akan mendorong kamu ke depan untuk lebih bagus kembali. Gimana Mbak, mau terus mencoba kembali? Ya Bu. Oh, oke. Nah, di sini Mbak itu sangat hebat sekali loh. Mau berbicara dan mau mencari solusi, itu langkah awal yang sangat menunjukkan Mbak ini orangnya mau berkembang. Nah, tidak semua orang seperti itu. Akan tetapi Ibu ingin kamu tahu, kadang pikiran kita itu terlalu fokus pada hal yang belum tentu itu sempurna, sampai lupa dengan menghargai kemajuan kamu yang sudah terlihat tampak walaupun itu kecil. Nah, kadang itu kita lupa seperti itu. Kalau kamu terus bilang pada diri kamu, saya nggak bisa, maka otak kamu itu akan berhenti mencoba, Mbak. Coba kamu ubah jadi aku sedang belajar gitu. Aku sedang belajar berarti aku sedang berproses. Seperti itu, tidak menghentikan langkah otak kamu ingin belajar gitu loh. Nah, terus kamu itu punya potensi besar kalau Ibu lihat. Nah, suara kamu itu jelas, lantang, punya empati juga yang bagus saat berbicara di depan umum. Itu menjadi ciri khas kamu. Yang penting kamu terus berlatih dan dari sedikit demi sedikit. Wah iya Bu, aku baru sadar aku gak pernah memberi apresiasi pada diriku sendiri. Itu wajar. Dan sekarang kamu kan sudah tahu nih, mulai menyadarinya kembali. Itu sudah kemajuan besar. Bisa dikembangkan lagi apa yang ingin kamu capai gitu ya. Mbak sebelumnya udah pernah dengar belum tentang pola pikir bertumbuh atau growth mindset? Belum tahu Bu, apa itu? Nah, pola pikir bertumbuh atau growth mindset itu adalah bagaimana kamu mengembangkan pikiranmu untuk terus berkembang. Jika kamu mengalami suatu permasalahan, kamu itu tetap berpikirnya ke depan, tidak putus asa di tengah gitu loh, tidak berputus asa di tengah. Jadi kamu mengubah cara pikir kamu. Asalnya saya tidak bisa, kamu menjadi bisa, seperti itu. Misalnya nih, dari kamu punya perasaan dan bilang aku tidak bisa bicara di depan umum. Nah, seperti yang Bu Yuni tadi katakan, kita ubah jadi pola pikir aku sedang belajar, seperti itu. Bicara di depan umum berarti kamu sedang berproses. Nah, kalimat kecil itu tuh yang bisa mengubah cara otak kita untuk bekerja loh. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi aku masih bisa berkembang kalau terus belajar. Betul. Ya, memang begitu, betul sekali. Tidak ada yang langsung orang itu langsung
bicara di depan umum langsung bisa berdiri, tidak ada yang salah, tidak ada seperti itu. Pasti ada kesalahan dan dijadikan kesalahan itu untuk belajar bagaimana memperbaikinya, bagaimana kedepannya agar tidak ada kesalahan lagi, atau mengembangkan dari apa yang sudah ia lakukan seperti itu. Berarti itu bedanya, mereka itu tidak menyerah gitu loh, tidak pantang menyerah untuk terus mencoba, Mbak. Nah, mulai sekarang kita coba nih ubah cara pikirnya Mbak ya. Tadi kan sudah Ibu bilang pikirannya diubah menjadi saya belum bisa menjadi saya bisa. Misalnya tadi kamu mulai merasa takut salah, ubah jadi aku belajar dari setiap kesempatan untuk berbicara. Bisa mencobanya Mbak? Bisa Bu, saya mau coba. Bagus, hebat Mbak kalau kamu mau mencoba. Nah, itu langkah kecil yang akan Mbak lakukan. Nah, terus bagaimana nih kalau minggu depan kita bertemu kembali dengan langkah kecil yang Mbak akan lakukan, yaitu dengan berbicara di depan kaca. Terserah mau presentasi tentang apa, waktunya nggak lama-lama, 3 menit atau 2 menit saja boleh. Nah, nanti rekam tuh pakai HP ya, terus dikasih tahu Bu Yuni untuk minggu depan kita cek perkembangannya. Nah, itu nanti kita akan yang namanya monitoring pelaporan di sini. Nah, nanti kan ada minggu pertama, 2, 3, 4. Nah, minggu depan kita cek perkembangan Mbak ya, dengan berbicara 3 menit di depan kaca seperti itu. Nah, tapi ingat, Mbak di sini adalah belajar berproses berbicara di depan untuk percaya diri, bukan harus langsung tampil sempurna, ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, Ibu percaya kamu pasti bisa dan mampu berkembang dalam permasalahan yang ingin kamu pecahkan saat ini, ya. Bisa dimengerti, Mbak? Bisa. Oke, terima kasih. Sesuai kesempatan waktu sudah menunjukkan 30 menit dari awal kesepakatan. Ibu bangga kamu mau berproses. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Silahkan kembali ke kelas, nanti Ibu bawakan ini kartu izin masuk kembali ya. Iya. Oke, ini silakan Mbak. Oke, sana. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selamat kembali. Belajar kembali ya Mbak ya. Iya Bu. Oke deh.